Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani ma'asyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa asy-syafi. Buah karya Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina." Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami atau jiwa kami dan dari kejahatan amal-amal kami. Di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang sabda Rasulullah SAW, wa min sayyiati a'malina, dari kejahatan amal-amal kami. Apakah maknanya itu adalah kejahatan dari amalan itu sendiri atau kejahatan yang ditimbulkan dari amalan itu? Di sini para ulama menyebutkan beberapa perbedaan, sampai ada di antara mereka yang menyebutkan bahwa kila maknahu min uqubatiha allati tasu'u. Yang dimaksud kami berlindung kepada Allah dari kejahatan amalan kami adalah kami berlindung kepada Allah dari akibat buruk yang ditimbulkan dari amalan-amalan kami. Maka hal itu ya ditakdirkan atau dihingga dengan perkataannya wa min uqubati a'malina allati tasu'una. Tapi di sini maknanya dua-duanya sama benarnya. Artinya pekerjaan juga bisa buruk karena perbuatan atau karena jiwa yang buruk. Sehingga buruknya perbuatan ini dapat mengakibatkan akibat yang buruk pula. Jadi kedua statement ini adalah benar. Tapi ada Syekhul Islam Ibnu Qayyim di sini merojihkan bahwa innal isti'adat takunu qad tadammanat jami'us syarr. Syekhul Islam Ibnu Qayyim di dalam bukunya ini menguatkan pendapat kedua-duanya, yaitu sesungguhnya keburukan itu kembali kepada semuanya, baik kembali kepada amalan atau kembali kepada akibat buruk yang ditimbulkan dari amalan itu sendiri. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, kita pada minggu yang lalu juga telah membahas di antara doa para malaikat untuk orang-orang mukmin. Di antara doa para malaikat untuk orang-orang mukmin yang tertera dalam surat Ghafir ayat 9. Lebih lengkapnya surat ini ya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-7 sampai ayat 9. Kami bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu, mereka para malaikat yang membawa al-'arsy dan di samping dan di antara mereka. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih kepada Rabb mereka, bertasbih memuji Rabb mereka. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepadanya, beriman kepada Rabb mereka. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memintakan ampun ya kepada Rabb mereka untuk orang-orang yang beriman. Bagaimana doanya? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan, ya Rabb kami, sesungguhnya rahmatmu meliputi segala sesuatu. Wa ilman, dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu. Wa qihim adzabal jahim, dan
hindarkan mereka dari azab neraka jahim. Kemudian dilanjutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini pada ayat 8, Rabbana wa adkhilhum jannati adn. Ya Rabb kami, dan masukkan mereka ke surgamu Adn, allati wa'adtahum, yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Wa man shalaha min abaihim, dan telah Engkau janjikan kepada orang-orang soleh dari orang-orang tua mereka, bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Engkau Maha perkasa dan Maha bijaksana. Kemudian dilanjutkan dalam ayatnya ini, ditutup oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa qihimus sayyi'at, dan hindarkan mereka dari kejelekan-kejelekan atau keburukan-keburukan. Wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimta. Dan barang siapa yang dihindarkan dari kejelekan atau keburukan-keburukan pada waktu itu, faqad rahimta, maka dia telah mendapatkan rahmat-Mu. Wa dzalika huwal fawzul adzim, dan itulah keuntungan yang besar. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, permintaan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertaubat serta orang-orang yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala agar mereka dihindarkan dari keburukan-keburukan. Di sini ada beberapa hal. Dikatakan oleh para ulama, fa in qila faqad sa'alu subhanahu ayyakihim jannatan jahim. Para malaikat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghindarkan orang-orang mukmin, ya, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahim. Wa hadha huwa wiqayatul uqubat as-sayyi'ah. Di sini artinya atau maknanya adalah menghindarkan diri dari akibat buruk yang ditimbulkan dari perbuatan itu sendiri. Maka fadalla ala anna al-murad bis-sayyi'ati allati salu wiqayatuha al-amal as-sayyi'ah. Maka dari sini menunjukkan bahwa yang dimaksud as-sayyi'ah, keburukan ini adalah al-amal as-sayyi'ah, yaitu amalan-amalan yang buruk yang diminta oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari orang-orang mukmin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penghindaran dari sayyi'at, ya, dihindarkan dari sayyi'at atau keburukan-keburukan atau dijauhkan dari keburukan-keburukan itu ada dua macam. Ada dua macam, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ahaduhuma, salah satu di antaranya adalah wiqayatu fi'liha, yaitu dihindarkan dari perbuatannya. Perbuatan dari kejelekan itu sendiri. Ya. Wiqayatu fi'liha bit taufiq, dihindarkan dari perbuatan jelek itu sendiri dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Fala tasdur minhu, sehingga seseorang tidak melakukan amalan buruk tersebut. Ini makna yang pertama. Jadi dihindarkan dari kejelekan-kejelekan sebagaimana yang diminta oleh para malaikat kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, agar menghindarkan orang-orang mukmin dari kejelekan, yaitu kejelekan amalan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian makna yang kedua adalah wiqayatu jazaiha bil maghfirah. Dihindarkan dari kejelekan adalah dihindarkan dari perbuatan atau pengaruh dari kejelekan itu. Dihindarkan dari akibat buruk dari kejelekan itu. Apa akibat buruknya? Akibat buruknya ya hukuman-hukuman. Baik itu hukuman di dunia ataupun hukuman di akhirat. Bagaimana menghindarkan diri atau penghindaran dari akibat buruk dari perbuatan jelek itu? Yaitu dengan maghfirah, dengan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'aqabu 'alaiha, sehingga mereka yang melakukan perbuatan jelek tidak diiqab atau tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatadammanatil ayat su'alul amrain. Maka ayat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permintaan dari para malaikat waqihimus sayyi'at, dan hindarkan mereka dari dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan jelek, ya, itu mengandung dua hal, yaitu dihindarkan dari perbuatan jelek itu sendiri dan dihindarkan dari akibat buruk dari perbuatan itu sendiri atau perbuatan jelek itu sendiri. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang permintaan para malaikat kepada Allah akan dihindarkan orang-orang mukmin dari
kejelekan-kejelekan ini adalah berupa apa? Berupa pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji para malaikat atau malaikat memuji orang-orang yang beriman? Malaikat memuji orang-orang yang beriman karena iman mereka. Karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang semulia malaikat, ya. La ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mempunyai tabiat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memuji kepada seorang hamba, seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia, kecuali di dalam makhluk tersebut atau di dalam seorang hamba tersebut ada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu iman. Al-iman. Keimanan mereka yang membuat para malaikat ini mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kejelekan-kejelekan. Serta apa pula? Al-amalus soleh dan amalan soleh. Karena mereka telah beriman kepada Allah dan karena mereka telah beramal soleh, sehingga para malaikat ini mendoakan orang-orang yang beriman ini, mendoakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman agar orang-orang yang beriman dijauhkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan buruk atau dari keburukan-keburukan. Wal ihsan ilal mu'minina bil istighfar lahum. Sehingga para malaikat ini berbuat baik kepada kaum mukminin dengan apa? Dengan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Wa qaddamu baina yaday Allahi istighfarahum wa tawassuluhum ila Allah Subhanahu wa taala bi sa'ati ilmihi. Kemudian mereka mendahulukan di antara Allah Subhanahu wa taala atau ketika mereka memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendahulukan sa'atu ilmihi, yaitu keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kaum mukminin dari perbuatan-perbuatan buruk atau dari keburukan-keburukan, sebenarnya mereka tidak mendahului ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahwasanya orang-orang mukmin akan dijauhkan oleh Allah dari keburukan-keburukan. Ya, bukanlah kemudian mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang-orang mukmin dari keburukan-keburukan. Mereka tahu. Allah lebih tahu akan menghindarkan orang-orang mukmin dari keburukan-keburukan. Tapi mereka tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan untuk orang-orang mukmin dan dijauhkan orang-orang mukmin dari keburukan-keburukan, ya. Fasatu ilmihi yatadamman ilmuhu bidunubihim wa asbabiha wa du'fihim 'anil ma'siyah. Keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu mencakup ilmu Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa mereka, dosa-dosa orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang mukmin juga berdosa. Ya, Allah mengetahui orang-orang mukmin juga berdosa dan sebab-sebab dosanya, serta kelemahan mereka terhadap maksiat atau terhadap dosa. Tapi bukan berarti orang-orang mukmin kemudian berdosa dan mereka digolongkan orang-orang yang termasuk ahli neraka, tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggolongkan mereka ini termasuk orang yang beriman karena apa? Karena bil maghfirah, karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosanya. Ketika mereka berdosa, mereka cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu mereka mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fasatu ilmihi yatadamman ilmuhu bidunubihim wa asbabiha wa du'fihim 'anil ma'siyah. Keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu mencakup ilmunya akan dosa-dosa mereka, dosa-dosa kaum mukminin, wa asbabuha dan sebab-sebabnya, serta du'fihim 'anil ma'siyah dan kelemahan mereka atas maksiat. Wasti'la'i aduwwihim wa anfusihim dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala akan pengaruh musuh-musuh mereka dan jiwa-jiwa mereka ketika mereka berdosa. Wa awahum wa taba'uhum dan pengaruh hawa nafsu mereka serta tabiat-tabiat mereka. Wa ma zayyana lahum minad dunya wa zinatiha dan pengaruh dunia serta keindahan dunia ini. Kadang-kadang orang-orang bermaksiat ini karena pengaruh dunia. Karena mereka terpengaruh dengan keindahan dunia ini. Wa ilmuhum bihim id ansha'a minal ardi, in ansha'a minal ardi.
dan juga mencakup ilmu Allah atau pengetahuan Allah Subhanahu wa taala manakala mereka ini berkembang di muka bumi ini. Wa idhum ajinna fi butuni ummahatihim. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala atau pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka masih sebuah janin di dalam rahim ibu mereka. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala akan manusia ini mencakup seluruh hal. Ketika mereka masih berupa janin di dalam perut ibunya, sampai mereka dilahirkan di muka bumi ini, sampai mereka dewasa, sampai mereka melakukan apa saja yang mereka lakukan dan semuanya, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang mereka lakukan. Wa ilmuhum sabiq bi annahu la budda ayyasu. Allah Subhanahu wa taala juga ilmunya, pengetahuannya ya, sabiq, terdahulu bahwa mereka ini akan berbuat maksiat. Jadi kita ini sejak kita di dalam rahim ibu kita, sebuah janin ya, Allah telah mengetahui nanti kita ini akan bermaksiat atau tidak. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui pula bahwa kita ini akan berbuat apa dengan maksiat kita. Apakah kita terus-menerus melakukan maksiat atau kita akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus maksiat tersebut. Allah telah mengetahui hal ini. Ya. Jadi bukan berarti permintaan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan waqihimus sayyiat, ya Allah, hindarkan orang-orang mukmin dari keburukan-keburukan, bukan berarti mereka ini tidak tahu tentang ilmu Allah. Mereka tahu. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kan hal ini. Tapi mereka meminta ini adalah mimbabi apa? Mimbabi takkid. Ya, bahwa mereka patut dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari keburukan ke keburukan. Wa annahu yuhibbul afwa wal maghfirah wa ghairu dzalika. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui pula dengan ilmunya annahu yuhibbul afwa, bahwasanya dia Allah yuhibbul afwa, menyukai atau mencintai pengampunan dan maghfirah. Wa ghairu dzalika min sa'ati ilmihi alladzi la yahitu bihi ahadun siwahu. Dan semua hal yang dengan keluasan ilmunya ini tidak ada seorang pun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diawasi oleh Allah, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permintaan malaikat juga di dalam ayat ini mengandung apa? Mengandung sa'atu rahmatihi tatadamman annahu la yuhlik ahadun minal mu'minina bihi min ahli tauhidi wa mahabbatihi. Dan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya ini ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka antal azizul hakim ya. Keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala tatadamman, mencakup di dalamnya bahwa Allah tidak akan ya membinasakan orang-orang yang bertauhid. Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan membinasakan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka nantinya berdosa, kalaupun mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan maksiatnya Allah tidak akan membinasakan mereka. Karena mereka bertauhid kepada Allah. Karena mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena Allah telah menghidayahkan kepada mereka jalan bagaimana mereka menutupi aib mereka. Jalan bagaimana mereka menutupi dosa-dosa mereka dengan cara bertaubat, dengan cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, kembali lagi kita ingatkan bahwa seorang muslim ya, manusia di dunia ini, meskipun itu orang-orang mukmin ya, tidak lepas dari dosa dan maksiat. Mereka tetap saja pernah bersalah dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tabiat mereka sudah, ya. Tabiat mereka. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam ini semuanya bersalah. Rasulullah mengatakan seperti ini tidak memilah antara orang mukmin dengan orang kafir, semuanya. Baik orang mukmin ataupun orang kafir, terlebih orang kafir yang selalu bermaksiat, ya, ini selalu bersalah. Khata' kata Rasulullah SAW. Mereka melakukan kesalahan-kesalahan banyak. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Inilah jalan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman, yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bergelimang dengan maksiat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu taufik untuk beristighfar atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang mukmin tidak.
dengan keimanan mereka, dengan tauhid yang ada di dalam diri mereka, ketika mereka bersalah dan ketika mereka berdosa, maka Allah memberikan taufik kepada mereka. Apa taufiknya? Yaitu dengan meminta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasatu rahmatihi, dan di antara keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga fa innahu wasi'ur rahmah, bahwasanya Allah maha luas rahmatnya. La yakhruju an dairati rahmatihi illal ashqiya. Tidak ada orang yang keluar dari daerah ya rahmatnya kecuali orang-orang yang sengsara. Orang-orang yang sengsara ini yang keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang tidak mau kepada Allah, yang tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menghindarkan diri dari maksiat Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang sengsara. Wala ashqa mimma lam tasahu rahmatuhu allati wasi'at kulla syai'in. Tidak ada orang yang lebih sengsara daripada orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Ini yang kita minta manusia. Jadi kita setiap hari ya, kita meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdosa, kita minta ampun kepada Allah, kita meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita meminta maghfirah Allah, kita meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat Allah kita menjadi seperti ini. Karena dengan rahmat Allah kita beriman kepada Allah. Karena dengan rahmat Allah pula kita melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Dengan rahmat Allah pula kita menjauhkan diri dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ini. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam di dalam bukunya ini, tidak ada orang yang lebih sengsara kecuali orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Padahal rahmatnya ini meliputi segala sesuatu. Tsumma sa'aluhu ayyaghfira lit-ta'ibin alladzi taba'u sabilahu. Kemudian para malaikat ya memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di sini di dalam ayat yang 7 ya, surat Ghafir, faghfir lil ladzina tabu. Ini permintaan malaikat. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertaubat. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu. Waqihim azab al-jahim, dan hindarkan mereka dari adab al-jahim. Wa huwa siratul musil, yang dimaksud ittaba'u sabilahu, jalan Allah. Yang dimaksud jalan Allah di sini kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, huwa siratuhul musil, yaitu jalan yang dapat menuju atau dapat menyampaikan dia, alladzi huwa ma'rifatu, yang dapat menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan mengetahuinya. Alladzi huwa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu, dan dengan mencintainya. Wa ta'atuhu fi ma'amar, dan dengan mentaati perintah-perintahnya. Wa tarku ma yakrah, dan menghindari dari apa yang dibencinya. Jadi jalan yang dimaksud di dalam ayat ini, wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu wahai Allah. Jalan yang dimaksud di sini adalah jalan yang dapat menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mencintai Allah, dengan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kita menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta Allah Subhanahu wa taala agar menghindarkan kaum mukminin dari adab jahim, dari adab neraka jahim. Wa ayyudkhilahum al-mu'minin wa ayyudkhilahum wal-mu'minin min usulihim wa furu'ihim wa azwajihim. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang mukmin ini ya, agar orang-orang mukmin ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Baik dia ataupun dari bapak-bapaknya, dari anak-anaknya, dari cucu-cucunya, semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan mereka juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memasukkan juga orang-orang yang bersama mereka, yaitu istri-istri mereka, kaum mukminin. Makanya kaum mukminin ini adalah orang-orang terbaik, ya. Orang-orang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman ya di muka bumi ini adalah orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, di samping Rasul dan di samping para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kaum mukminin adalah orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang terbaik. Karena mereka adalah makhluk-makhluk yang terbaik di muka bumi ini. Maka siapapun yang bersama mereka, orang-orang mukmin, maka mereka ikut kebaikannya.
Ya. Mereka yang bersama orang-orang mukmin ikut kebaikannya. Baik itu bapak-bapak mereka, ya, orang tua mereka, kemudian anak-anak mereka, istri-istri mereka dan semuanya ikut kebaikan dari orang-orang mukmin. Nah, itu ma'asyiral muslimin yang diminta oleh para malaikat. Mereka meminta agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surganya Al-Adn, ya. Rabbana wa adkhilhum, ya Allah, masukkan mereka ke surga Adn. Ke surga Adn allati wa'adtahum, yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Wa man shalaha min abaihim. Nah, ini. Dan orang-orang yang soleh dari orang-orang tua mereka. Sekarang ada pertanyaan. Anaknya soleh, tapi orang tuanya tidak soleh. Anaknya ini orang yang tekun ibadah, orang yang rajin ibadah, orang yang beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang tuanya, ada orang tua yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di sini? Tidak masuk. Karena Allah menyebutkan, ya, doa para malaikat, yaitu, ya Allah, masukkanlah mereka, ya, ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka beserta orang-orang tua yang soleh di antara mereka. Jadi syarat soleh ini adalah syarat di mana mereka akan memasuki surga. Jadi kalau orang tuanya tidak soleh, meskipun anaknya soleh, ya jangan mengharap dia dapat surga dari anaknya ini. Karena keturunan di sini tidak dapat apa? Tidak dapat mengatrol orang tua atau anaknya untuk mendapatkan kenikmatan yang didapatkan oleh orang yang soleh. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man batta amaluhu lam yusri' bihi amaluhu. Barang siapa yang amalannya itu lambat, maka nasabnya tidak akan mempercepat dia. Artinya nasab tidak akan sama sekali dapat membantu kita di dalam memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nasab kita ini nasab yang Masya Allah orangnya soleh-soleh semuanya, tapi kalau kita tidak soleh, maka kita tidak akan mendapatkan kesolehan atau akibat baik dari kesolehan yang telah dilakukan oleh bapak-bapak kita. Nah, di sini ma'asyiral muslimin, pentingnya kita mengetahui bahwa kesolehan diri kita, kesolehan jiwa kita, ini yang sangat dominan, ini yang sangat membantu kita di dalam mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena keturunan. Ada di antara kita yang berbangga-bangga dengan keturunannya, karena dia mempunyai keturunan-keturunan yang katakan keturunan bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mencukupkan dengan keturunannya ini, kemudian dia seakan-akan sudah mengkapling surga. Tidak. Surga tidak dapat dikapling. Surga hanya dikapling bagi orang-orang yang beriman saja. Orang-orang yang berbuat amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat mengkapling surga. Tapi mereka orang-orang yang mengkapling dengan adanya keturunan, mereka tidak akan dapat mengkapling surga. Tidak akan mendapatkan surga. Bukan seperti dunia. Kalau dunia mereka bisa mewarisi harta orang tua. Meskipun mereka tidak mengikuti jejak orang tuanya, selama mereka termasuk anak dari orang tuanya atau keturunan dari orang tuanya, maka mereka masih bisa mendapatkan kenikmatan dari harta warisannya. Ini kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat tidak. Ketika orang tua mereka, ya, atau keluarga-keluarga mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga, maka keturunannya tidak akan mendapatkan surga kecuali berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh bapak-bapaknya atau keturunan-keturunannya. Ya, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, ya, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, beliau adalah nabi, seorang nabi. Beliau adalah pemuka waktu itu, dan beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Tapi bukan begitu layaknya dengan anaknya. Anaknya tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Nuh mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Rabb, wahai Rabbku, inna ibni min ahli, sesungguhnya anakku ini adalah dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, sesungguhnya janjimu adalah benar. Wa anta arhamur rahimin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu laisa min ahlik. Ya Nuh, kamu sadar bahwasanya anakmu itu bukan termasuk ahluk, bukan termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu saleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia melakukan amalan tidak saleh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun, maka janganlah engkau meminta kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui sebelumnya. Jadi
Yang dimaksud ahluk di sini, keluarga di sini adalah orang-orang yang soleh, yang mendapatkan kenikmatan sebagaimana kenikmatan yang didapatkan orang-orang soleh. Jadi ketika kita soleh di dalam diri kita, maka anak kita kemudian soleh, ya, berbuat soleh karena kita juga, maka dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Istri-istri kita juga seperti itu. Istri-istri kita, ya, meskipun kita soleh, kalau istri kita tidak soleh, maka tidak dapat mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali harus dengan syarat soleh pada diri mereka sendiri. Kita lihat di dalam surat At-Tahrim, bagaimana wanita-wanita, ya, dicontohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Ya, istri Fir'aun, ya, meskipun Fir'aunnya ini adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang kafir, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi istrinya adalah orang soleha. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemisalan, contoh bagi orang-orang yang beriman, istri-istri mereka, imra'ata Fir'aun, yaitu dari istrinya Fir'aun. Idz qalat rabbibni indaka baitan fil jannah. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku rumah di surga. Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ini permintaan istri Fir'aun. Meskipun Fir'aunnya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi apa? Tapi istrinya dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga. Lain hanya dengan istrinya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam seorang nabi, tapi istrinya tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Nabi Lut di dalam surga. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Mereka ini adalah contoh di antara contoh-contoh yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Qur'an, termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh suami-suami mereka. Nabi Lut mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina shalihain, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berdua ini bersama orang-orang soleh di antara kami. Fakhanatahuma, tapi mereka berkhianat kepada suami mereka ini, tidak soleh seperti suami mereka. Ya, fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Maka suami mereka yang soleh ini tidak dapat menolong mereka di akhirat kelak. Tidak akan menolong mereka di akhirat kelak. Waqilat khulan nar ma'ad dakhilin. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka berdua, masuklah kamu ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi tidak ada manfaatnya mereka berkumpul dengan orang-orang soleh di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala kalau dirinya tidak soleh. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang patut kita garis bawahi, bahwa kesolehan pribadi yang dapat menolong seseorang itu adalah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surga, bukan dari keturunan, bukan dari kita bersama orang-orang yang soleh. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam mengatakan, wa huwa subhanahu wa in kana la yukhliful mi'ad fa innahu wa'adahum biha bi asbab. Allah Subhanahu Wa Taala meskipun dia tidak mengingkari janjinya, tidak mengingkari janji Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Allah akan memasukkan orang-orang mukmin dan yang bersama orang-orang mukmin dari bapak-bapak mereka, anak-anak mereka dan istri-istri mereka yang soleh ke dalam surga Aden. Fa innahu wa'adahum bi asbab. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan mereka dengan sebab-sebab. Min jumlatiha, nah ini di antara sebab kenapa mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam jannah, ke dalam surga Aden, di antara sebabnya adalah doaul malaikati lahum, yaitu karena malaikat juga berdoa kepada mereka atau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka. Jadi di samping mereka soleh di dalam diri mereka, ya, soleh istri-istri mereka, anak-anak mereka dan orang-orang tua mereka soleh, juga para malaikat mendoakan mereka, mendoakan Allah Subhanahu Wa Taala, mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka dimasukkan ke dalam surga Aden.
Ya, du'aul malaikati lahum bi ayyudkhilahum iya bi rahmati. Agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya, allati minha ayyuwaffiqahum li a'maliha. Yang dengan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan taufik kepada mereka untuk beramal soleh. Ya, ini syaratnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi para malaikat mendoakan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke surga. Orang-orang mukmin dimasukkan ke surga beserta keluarga-keluarga mereka yang soleh. Mereka para malaikat juga mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melakukan sesuatu yang dapat menyampaikan kita kepada surga Allah, yaitu amalan-amalan soleh itu sendiri. Jadi masuknya seseorang ke dalam surga Allah itu melalui apa? Melalui amalan soleh. Bukan karena dia diam saja, bukan karena tidak melakukan apa-apa. Karena dia melakukan amalan soleh, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan soleh, maka mereka mendapatkan surga yang diminta oleh para malaikat. Nah, itu ma'asyiral muslimin, bukan kemudian kita mengklaim diri kita, kita kan orang soleh, kita kan orang beriman, kita sudah dimintakan oleh para malaikat untuk agar kita ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah. Tapi kita tidak berbuat apa-apa. Tapi kita tidak melakukan amal soleh, maka ini sama saja bohong. Jadi amalan soleh itu yang dapat mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tsumma akhbara subhanahu 'anil malaikati annahum qalu kaifa aqiba hadhihi ad-da'wah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang malaikatnya setelah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman dan melakukan amalan soleh. Innaka antal azizul hakim. Di dalam doa ini ditutup innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau ya Rabb adalah yang maha perkasa dan yang maha bijaksana. Apa yang dimaksud maha perkasa dan apa yang dimaksud maha bijaksana? Ai masdaru dzalika wa sababuhu wa ghayatuhu. Yang dimaksud kemahaperkasaan Allah dan kemahabijaksanaan Allah ini adalah salah satu sebab juga di mana kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karena kekuasaan Allah, karena kemahabijaksanaan Allah, kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa surga. Sadirun an kamali qudratihi wa kamali ilmihi. Jadi sebab kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala itu bersumber dari kamalu qudratihi. Kesempurnaan kudrah Allah, kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nanti masuk surga, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kita digolongkan oleh Allah termasuk ahli surga. Allah Ta'ala telah mengetahui. Di satu sisi juga Allah Subhanahu wa taala dengan kudrahnya, dengan kebijaksanaannya atau dengan kekuasaannya, Allah memasukkan kita ke dalam surga. Sehingga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan soleh yang dapat mengantarkan kita ke dalam surga Allah. Fa innal izzata kamalul qudrah. Sesungguhnya izzah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kamalul qudrah, yaitu kesempurnaan kudrah Allah. Kesempurnaan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hikmah kamalul ilm. Sedangkan hikmah azizul hakim, kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala itu bersumber dari apa? Dari kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui kita bakal menjadi orang-orang penghuni surga, maka itulah ayat ini ditutup dengan innaka antal azizul hakim. Ya. Wa bihataini sifataini yaqdi subhanahu wa ta'ala ma yasha. Dengan dua sifat ini, yaitu dengan sifat apa? Dengan sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, dengan sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, yaqdi subhanahu, Allah Subhanahu wa taala memutuskan apa yang Dia kehendaki
dan apa yang dia perintahkan serta apa yang dia larang, dan Allah Subhanahu wa taala juga memutuskan siapa yang akan mendapatkan nikmat Allah dan siapa yang akan diancam dengan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dua sifat inilah Al-Aziz Al-Hakim, yaitu maha perkasa dan maha bijaksana, hataini sifataini masdarul khalqi wal amri, yaitu dua sifat ini adalah pusat atau sumber dari penciptaan dan urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu ma'asyiral muslimin yang dapat kita kaji pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan soleh yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin ada pertanyaan sebelum kami tutup di sini? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemimpin rumah tangga, kemudian sifat-sifat yang mana tadi diceramakan bahwa hidup saleh, taat perintahnya, menjaga segala larangannya, apapun bentuknya, sehingga saya mati. Mungkin proses saya tadi libat ini sesuai dengan Al-Quran sudah diwati saya, sehingga Allah menyatakan saudara masuk surga. Kemudian menyusul istri saya, kemungkinan saya tidak paham apa kira-kira kelakuan yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita ini. Tentu kan prosesnya besar, dia masuk api neraka jahanam. Apakah yang saya tanyakan ini, apakah saya bisa bertanya kepada Allah bahwa istri saya berada di mana? Tentu mungkin dia jawabnya berada di api neraka jahanam. Tolong kasih keluar. Saya kemarin sama-sama jamaah haji, dia imannya ada. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ini pertanyaan yang unik sebenarnya ya. Pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira di mana tempat istri saya atau tempat keluarga saya yang telah meninggal dunia? Apakah dia bertempat tinggal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, atau sebaliknya berada di neraka Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kesengsaraan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Termasuk di antara dasar-dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, kita tidak mengetahui ya masir, kita tidak mengetahui apa yang akan diperoleh oleh orang yang telah meninggal dunia di antara kita ya, sebelum kita meninggal dunia ya, sebelum kita meninggal dunia atau sebelum kita mendapatkan waktu dari Allah Subhanahu wa taala ketika itu, yaitu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala membalas semua amalan-amalan yang telah dilakukan oleh umat manusia ini. Jadi ketika kita di dunia, kita tidak akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana tempat istri-istri kita. Mungkin yang dapat menjadikan patokan kepada kita bahwa amalan soleh yang dapat mengantarkan istri kita lah yang dapat mengantarkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau amalan soleh. Nah, terus amalan soleh apa yang dapat mengantarkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Banyak amalan-amalan soleh. Secara umum amalan soleh yang termasuk amalan soleh ini adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Ini adalah amalan-amalan soleh. Yaitu ketika perintah-perintah ini dijalankan oleh mereka ya, yang melakukannya ya, sekuat tenaga mereka menjalankan. Kemudian larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dijauhi oleh mereka, maka mereka telah berbuat amalan soleh. Yang dengan itu mereka akan diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ya, kalau tidak atau kurang, katakan kurang, perintah Allah Subhanahu wa taala ada yang dilakukan, ada juga yang tidak dilakukan. Larangan Allah juga seperti itu, ada yang dilakukan, ada juga yang ditinggalkan.
Bagaimana kita menghukuminya? Kita tidak dapat sanggup untuk menghukuminya karena hukum ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak menentukan hukumnya kepada seseorang yang berbuat seperti ini. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia ketika dia sebelum meninggalnya, sehingga apa yang tidak dilakukan dari perintah Allah ini mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala, dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dijauhi juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memasuki surga dengan pengampunan Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin juga seperti itu. Jadi tidak semua yang dikatakan orang mukmin ini sudah sempurna. Artinya sempurna dalam urusan perintah Allah dilaksanakan seluruhnya, dan sempurna dalam urusan larangan, artinya larangan Allah telah dijauhi semuanya. Tidak. Orang yang dikatakan beriman juga pernah melakukan kesalahan dan pernah melakukan dosa. Tapi bedanya orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman adalah ketika mereka berdosa, bersalah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka cepat-cepat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya seperti itu, ma'asyiral muslimin, kita tidak akan mengetahui apa yang akan didapat istri kita atau anak-anak kita atau keluarga kita yang telah meninggal dunia. Ya, jadi patokan kita adalah kalau dia adalah termasuk orang yang soleh amalannya, maka dia insya Allah akan mendapatkan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka sebaliknya. Ini yang hanya kita ketahui di dunia. Kapan kita ketahui secara mutlak? Kita ketahui secara mutlak nanti di hari kiamat. Ketika semuanya telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang soleh dimasukkan ke dalam surganya, dan orang-orang yang selain itu dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang baru kita ketahui di mana tempat keluarga kita, istri-istri kita dan anak-anak kita. Ini baru kita ketahui setelah kita melihat atau di hari kiamat kelak. Tapi kalau kita berada di dunia ini, maka kita tidak akan mengetahui di mana tempat istri kita atau keluarga kita. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin itu. Ada yang lainnya? Ya, silakan. Ya. Ya. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa amalan soleh, ya. Ada beberapa amalan soleh yang memang kalau dilakukan mengantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia tidak melakukan amalan soleh kecuali hanya itu saja. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Meskipun hadisnya ini ada beberapa ulama yang berbeda pendapat di dalam masalah kesahihannya, ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ada seorang bugot atau ada seorang yang pelacur, di mana dia masuk surga karena dia memberikan minum kepada seekor anjing. Atau ada sebuah hadis yang sahih juga, ya, bahwasanya ada seseorang yang masuk surga karena kucing. Masuk neraka karena kucing. Wala hiya tamat wala hiya tarokat ta'kulu min hasyaisil ardi, kata Rasulullah SAW. Masuk neraka karena kucing. Kucingnya ini dikurung saja, tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan tidak dibiarkan dia mencari makanan di luar, sehingga sampai kucingnya ini mati. Ini menyebabkan seseorang masuk neraka. Di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah satu amalan soleh yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita melakukan hal ini, bisa saja hal ini menjadi sebab kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberi makan atau memberi minum atau makan kepada seekor binatang. Ini adalah perbuatan baik. Juga Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW mengabarkan, ya, berbuat jelek kepada mereka juga salah satu sebab mengantarkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga bisa, ma'asyiral muslimin. Nah, kemudian apakah orang yang mendapatkan surga ini adalah orang yang melakukan maksiat Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini karena hanya memberikan minum kepada seekor anjing, kemudian dia mendapatkan surga Allah, mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Iya. Tapi selain maksiat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah maksiat yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik kepada Allah. Selama dia melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun amalan solehnya
tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa amalan soleh yang dilakukan disertai dengan syirik, maka amalan ini seperti tidak dilakukan sama sekali. Ya. Wa qadimna, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami telah paparkan kepada mereka amalan-amalan mereka, yaitu amalan-amalan baik mereka selama di dunia, dan kami jadikan amalan-amalan mereka seperti debu yang berterbangan. Artinya apa? Karena mereka melakukan amalan ini tidak disertai dengan apa? Tidak disertai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka menduakan Allah. Mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalannya sia-sia belaka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka." Jika engkau berbuat syirik wahai Muhammad, maka amalan-amalanmu gugur. Jadi amalan soleh apapun yang dilakukan dengan syirik, maka gugur, tidak ada pengaruhnya. Tidak mendapatkan kita kebahagiaan dengan amalan soleh tersebut. Meskipun orangnya itu sholat, meskipun orangnya itu puasa, meskipun orangnya itu berzakat dan sebagainya, meskipun orangnya itu berhaji berkali-kali, tapi kalau sekali dia melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya gugur. Semuanya gugur. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, amalan soleh yang dilakukan ya dengan syarat dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau mengikhlaskan amalan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan syarat diterimanya amalan, syarat diterimanya amalan yaitu amalan soleh itu ada dua, yaitu ikhlas karena Allah, ya, melakukan amalan itu karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, memurnikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian amalan tersebut dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ditunjuki oleh Nabi Muhammad SAW. Itu syarat amalan soleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syarat ini hilang, maka gugur amalan itu. Seseorang melakukan amalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mencontoh, ya, tidak mencontoh amalan tersebut sesuai dengan apa yang dicontoh oleh Rasulullah SAW, hilang amalannya. Seseorang melakukan sesuatu perbuatan, mencontoh perbuatan Rasulullah SAW, tapi dilakukan tidak karena ikhlas Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya juga gugur. Orang beramal, memberikan sumbangan kepada panti-panti asuhan, yatim piatu dan sebagainya, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, tapi dia tidak beriman kepada Allah, tidak mengesahkan Allah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkannya. Apakah amalannya kemudian mengantarkan dia ke surga? Tidak. Jadi amalannya akan sia-sia karena dia melakukan amalan tidak dibarengi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi amalan-amalan soleh tentunya dapat mengantarkan seseorang itu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalan soleh itu. Kita melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan Nabi SAW. Salat yang kita lakukan ini dapat mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah sekedar contoh saja, ya. Sabda Nabi SAW yang menceritakan bahwasanya seorang pezina yang memberikan minum anjing, kemudian dengan sebab itu dia masuk surga, itu adalah sekedar contoh dari satu amalan soleh. Jadi pada intinya setiap amalan soleh yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala dan karena mengikuti tuntunan yang dituntun oleh Rasulullah SAW, maka amalan soleh ini dapat mengantarkan seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab dia untuk tinggal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mungkin ada yang lainnya? Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan kita yang akan datang masih dalam bab yang kita bahas, yaitu tentang uqubat sayyi'ah, yaitu amalan-amalan sayyi'ah dan akibat-akibat buruk yang ditimbulkannya. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.